Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama dan ditemani dengan dua teman saya, yaitu Rivaldi Adi Saputra sebagai pemateri kedua dan Putri Francisca sebagai pemateri ketiga. Berikut materi yang akan disampaikan. Elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada institusi pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, ada sumber-sumber pendidikan dan bahan ajar. Yang ketiga, ada lingkungan pendidikan. Yang keempat, ada alat pendidikan atau sarpras. Dan yang kelima, ada metode pendidikan. Institusi pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah lembaga pendidikan di mana tempat orang-orang dari berbagai usia memperoleh pendidikan, termaksud prasekolah, pengasuh anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan universitas. Pembentukan karakter seorang anak meliputi 3 bagian, yaitu ada keluarga, lingkungan sekolah, dan sosial masyarakat. Sumber-sumber pendidikan, guru, dan bahan ajar. Sumber-sumber bahan ajar merupakan di mana tempat bahan ajar dapat diperoleh, sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sehingga dengan kata lain, sumber bahan ajar adalah di mana guru dapat memperoleh bahan untuk mengajar atau proses belajar mengajar. Sekolah, guru, dan peserta didik berperan aktif dalam proses ini. Maka dari itu, tujuan penulis tentang pengelolaan sumber bahan ajar diharapkan memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, dan menarik untuk disampaikan kepada peserta didik. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat yang disebutnya sebagai tripusat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi dari lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang di sini ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah salah satu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Selain itu, alat pendidikan bisa segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidik yang berupa benda atau perlengkapan yang bisa memperlancar alat untuk mencapai tujuan pendidik. Macam-macam alat pendidikan. Yang pertama, ada alat pendidikan yang ditinjau menurut Dr. Handa Suwarno. Di sini ada alat pendidikan positif dan negatif. Yang kedua ada alat pendidikan preventif dan kolektif. Yang ketiga ada alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah alat pendidikan yang ditinjau dari segi wujudnya. Alat pendidikan positif dan negatif. Alat pendidikan positif agar anak mengerjakan sesuatu yang baik. Contoh yang baik perintah, pujian, pembiasaan. Alat pendidikan yang negatif diajarkan supaya anak dididik melakukan hal yang buruk. Contohnya ancaman, hukuman, peringatan, dan celaan. Alat pendidikan preventif dan kolektif. Alat pendidikan preventif mencegah anak sebelum dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Alat pendidikan kolektif maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau sesuatu yang buruk. Alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Alat pendidikan yang menyenangkan membuat anak-anak senang, seperti pujian. Alat pendidikan yang tidak menyenangkan seperti celaan, hukuman. Alat pendidikan ditinjau dari segi wujudnya.
A. Perbuatan pendidik atau software meliputi teladan, nasihat, pujian. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu hardware meliputi papan tulis, spidol, penghapus, serta kursi belajar. Fungsi alat-alat pendidikan. 1. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik. Yang kedua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. Dan yang ketiga, bersifat melindungi anak didik. Metode pendidikan. Metode adalah jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran memiliki beberapa jenis model dengan cara penyampaiannya dan dibagi menjadi 8 model. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode resitansi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode diskusi. Yang kelima, metode eksperimen. Yang keenam, metode karya wisata. Yang ketujuh, metode tanya jawab. Dan yang terakhir, yang kedelapan, metode discovery. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan pengajar karena cukup mudah pelaksanaannya. Tetapi pengajar perlu memperhatikan apakah peserta didik mengalami kejenuhan atau tidak. Metode diskusi. Metode mengajar ini dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Pengajar membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk diskusi guna memecahkan suatu masalah. Metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode umpan balik yang diberikan pengajar pada peserta didik dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Metode eksperimen. Metode ini cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu masalah yang nantinya peserta didik menjalankan proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil yang nantinya dianalisis. Metode demonstrasi. Metode ini merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Pengajar memberikan contoh melalui gerakan serta juga lisan. Metode karya wisata. Metode ini yang disukai peserta didik karena media pembelajarannya bisa di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung. Metode tanya jawab. Metode ini mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan yang akan melatih keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat. Yang terakhir ada metode discovery. Sebagai pengajar, hanya berperan mengarahkan ketika pembelajaran. Maka dari itu, metode ini diperlukan peserta didik yang aktif dan mandiri. Kesimpulan, pandangan filsafat tentang pendidikan. Filsafat mempunyai pandangan yang menyeluruh dan sistematis sehingga menjadikan manusia berkembang. Penuangan pemikiran ini dituangkan dalam kurikulum. Hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan, yaitu hubungan antara cabang disiplin ilmu yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dengan demikian, filsafat pendidikan merupakan pola-pola pemikiran atau pendekatan filosofis terhadap permasalahan bidang pendidikan dan pengajaran. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan bisa dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.